Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiralda dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membahas tentang struktur dasar persamaan akuntansi. Di sini sudah saya buat konsep. Yang pertama ada harta, utang, dan modal. Pertama kita akan membahas apa itu akuntansi. Akuntansi merupakan hal yang penting dalam bisnis. Umumnya, persamaan dasar akuntansi di mana diperlukan oleh sebuah perusahaan dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan perusahaan yang biasa disebut dengan pembukuan. Dalam akuntansi dikenali istilah persamaan akuntansi yang mencerminkan harta, hutang, dan modal yang dimiliki perusahaan. Di sini kita akan membahas ketiga hal tersebut. Yang pertama kita akan membahas harta. Harta atau aset. Harta adalah sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Yang bisa dihitung sebagai aset seperti contohnya kas, surat-surat berharga atau efek, wesel tagih, piutang, persediaan barang dagang, perlengkapan, badan dibayar muka, penyertaan atau investasi, harta tetap, dan terakhir ada harta tidak berwujud. Yang kedua kita akan membahas tentang hutang. Kita akan membahas tentang pengertiannya. Hutang atau liabilitas. Liabilitas adalah hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilunasi pada masa yang akan datang pada pihak lain. Liabilitas adalah kebalikan dari aset yang merupakan sesuatu yang dimiliki. Contohnya seperti ada hutang lancar, wesel bayar, hutang usaha, biaya yang harus dibayar, pendapatan yang diterima muka. Terus ada juga hutang jangka panjang, contohnya hutang bank, hutang hipotek, dan hutang obligasi. Adapun hutang yang lainnya seperti hutang kepada reksi atau pemegang saham. Yang terakhir kita akan membahas tentang modal. Modal merupakan investasi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan, yaitu dikurang kewajiban lain dan angka kerugian. Modal yang dimasukkan oleh pemegang saham atau pemilik sebagai pembayaran atau pelunas untuk jumlah saham. Saham yang diambil oleh UUPT mensyaratkan paling sedikit 25% dari modal dasar yang harus disetor penuh saat pendirian PT. Contoh akun harta yaitu yang pertama ada kas. Kas adalah salah satu kelompok aset yang sifatnya paling liquid atau lancar. Semakin besar nominalnya maka semakin liquid. Yang kedua ada surat-surat berharga atau efek. Surat-surat berharga atau efek adalah suatu dokumen yang mempunyai nilai uang serta diakui dengan juga dilindungi oleh hukum untuk keperluan bertransaksi, pembayaran, perdagangan, dan lain-lain. Yang kedua, itu ada wesel tagih. Wesel tagih merupakan dokumen penting yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan yang belum bisa membayar pada saat penyerahan barang terjadi. Yang keempat, ada piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa, atau pemberian kredit terhadap debitur yang diberi tempo 30-60 hari. Terus yang kelima, ada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang merupakan persediaan barang yang tersedia untuk dijual atau dalam perusahaan dagang, persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi atau dalam perusahaan manufaktur. Yang keenam ada perlengkapan. Perlengkapan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan yang bersifat habis dipakai atau bisa dipakai berulang-ulang atau dipakai berkali-kali. Yang ketujuh ada beban dibayar muka. Beban dibayar muka merupakan biaya yang dibayar sebelum
menggunakan jasa atau barang yang akan Anda gunakan. Yang kedelapan, penyertaan atau investasi merupakan penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan. Tujuannya untuk yang pertama, investasi jangka panjang. Yang kedua, ada ikut serta dalam perusahaan lain. Yang ketiga, penyelamatan kredit. Yang keempat, penyediaan perusahaan lain. Yang kelima, menguasai bangsa pasar. Ada harta tidak berwujud. Harta tidak berwujud merupakan aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik, yaitu hak-hak istimewa atau yang menguntungkan, menghasilkan pendapatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hutang. Di sini ada 3 jenis hutang. Yang pertama ada hutang lancar, yang kedua ada hutang jangka panjang, dan hutang lainnya. Kita akan membahas tentang hutang lancar. Contoh hutang lancar adalah wesel bayar. Wesel bayar adalah suatu janji yang tertulis tanpa syarat yang ditandatangani oleh seseorang untuk membayar sejumlah uang tertentu pada suatu tanggal yang telah ditentukan. Yang kedua ada hutang usaha. Hutang usaha merupakan kewajiban yang harus segera dibayarkan atau lancar dalam jangka waktu singkat yang muncul karena transaksi pembelian secara kredit. Yang ketiga, biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang masih harus dibayar merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya, namun belum dibayarkan oleh perusahaan sehingga masih merupakan hutang. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Pendapatan ini terjadi karena adanya pembayaran dari konsumen, namun produk dan jasa belum diberikan perusahaan. Selanjutnya ada hutang jenis jangka panjang. Contohnya seperti hutang bank. Hutang bank merupakan hutang yang timbul sebagai akibat pinjaman yang diberikan oleh bank kepada perusahaan. Yang kedua ada hutang hipotek. Hutang hipotek adalah hutang jangka panjang yang diperoleh dari suatu bank. Yang ketiga ada hutang obligasi. Hutang obligasi merupakan sekuritas hutang yang diterbitkan dalam suatu perusahaan kepada kreditor yang disebut pemegang obligasi. Selanjutnya ada hutang kepada reksi atau pemegang saham. Hutang kepada reksi atau pemegang saham merupakan pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham di luar setoran modal. Yang terakhir kita akan membahas tentang modal. Yang pertama ada modal TNX, yang kedua ada modal saham. Modal TNX atau modal firma. Modal ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang dibentuk atas dasar kepercayaan. Yang ketiga ada modal saham. Modal saham merupakan tanda penyertaan kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau persetoran terbatas. Baiklah, mungkin sekian penjelasan saya tentang dasar persamaan akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.